Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Zahra Tunisa dari kelas 4C Akuntansi Syariah dengan NIM akhir 091. Di sini saya akan membahas materi tentang supply chain sebagai tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Apa sih definisi dari supply chain sendiri? Supply chain pertama kali dikenalkan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Supply chain didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis yang dilaksanakan secara bertahap dan berhubungan mulai dari perencanaan, pengendalian, serta penerapan jalannya arus produk yang dimiliki suatu perusahaan hingga ke pelanggan akhir. Nah, supply chain merupakan serangkaian jaringan proses produksi hingga penyaluran suatu produk agar dapat diterima konsumen terakhir, termasuk di dalamnya merupakan proses pengolahan bahan baku serta pengangkutan produk ke tangan konsumen. Serangkaian proses ini melibatkan berbagai pihak, yakni produsen, pengelola gudang, vendor, pengangkut, distributor, dan pengecer. Dengan demikian, supply chain adalah rantai yang penting karena menghubungkan produsen, supplier, distributor, dan para konsumennya. Untuk tujuannya, supply chain memiliki tujuan sebagai pendukung jalannya aktivitas bisnis. Apabila salah satu komponen supply chain tidak dilakukan, misalnya tidak ada pengangkutan hasil produksi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak beroperasi lagi. Untuk manfaatnya, supply chain memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengonversi bahan baku menjadi produk yang dapat disampaikan ke konsumen terakhir. Yang kedua, berhubungan dengan biaya material, transportasi, serta berbagai macam biaya fisik lainnya. Yang ketiga, supply chain memiliki manfaat sebagai mediasi pasar dan memastikan sudah disuplai oleh supply chain. Tugas dari supply chain sendiri yang pertama yaitu memperkirakan permintaan pembeli serta membuat rencana persediaan untuk menjamin ketersediaan bahan atau produk. Yang kedua, mampu menentukan matriks kerja sehingga bisa mengevaluasi faktor rantai suplai seperti biaya atau kualitas produk. Yang ketiga ada memantau perkiraan dan kuota untuk mengakomodasi perubahan dan mengetahui efeknya pada kegiatan supply chain. Yang terakhir ada menganalisis persediaan untuk bisa menentukan bagaimana cara meningkatkan perputaran persediaan, mengoptimalkan layanan pelanggan, serta mengurangi limbah dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus penerapan dari Carrefour. Carrefour di Indonesia membuka gerai pertama kali pada bulan Oktober 1998 di kawasan Cempaka Putih. Pada saat yang sama, Container sebagai perusahaan retail Prancis membuka gerai pertamanya di Indonesia. Pada tahun 1999, Carrefour dan Promodes sebagai pemegang saham utama dari Container menggabungkan semua kegiatan usaha retail di seluruh dunia dengan nama Carrefour. Hal tersebut menjadikan Carrefour sebagai retail terbesar kedua di dunia. Saat ini Carrefour di Indonesia telah beroperasi di 83 gerai yang tersebar di 28 kota atau kabupaten di Indonesia. Carrefour sangat peduli terhadap kebutuhan pelanggan dengan menawarkan lebih dari 40.000 produk. Nah, kemudian untuk memenuhinya, Carrefour Indonesia bermitra dengan sekitar 4.000 pemasok yang hampir 70% merupakan UKM atau usaha kecil menengah. Carrefour Indonesia juga telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah pada sektor pertanian dengan membeli 95% produk dari pasar domestik, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan petani dengan menjaga hubungan jangka panjang dan memperluas akses pasar di gerai Carrefour Indonesia. Untuk meningkatkan perkembangan kualitas produk lokal dengan memperkenalkan metode pertanian yang modern dan lebih aman, misalnya pengembangan secara aktif penggunaan pupuk alami dan menerapkan sistem kontrol pengelolaan air. Carrefour Indonesia berharap bahwa semua usaha dan kontribusi selama bertahun-tahun di Indonesia akan membawa Carrefour Indonesia untuk menjadi perusahaan retail pilihan keluarga Indonesia. Untuk supply chain management Carrefour sebelumnya, Carrefour telah menerapkan SCM sejak lama, yaitu ketika Carrefour baru memiliki beberapa gerai. Supply chain management yang diterapkan masih sangat sederhana. Fungsinya hanya untuk membantu proses penerimaan barang di gerai dan masih terfokus pada barang
pangan siap saji. Sebagai contoh makanan siap sajinya adalah hamburger, hotdog, pizza, kue, dan roti, yang proses pengelolaannya dilakukan di setiap gerai Carrefour. Sedangkan pengiriman barang dilakukan dengan mengirim barang langsung ke gerai Carrefour yang dilakukan oleh para pemasok. Carrefour memiliki visi dan misi. Yang pertama, untuk visinya yaitu menjadi retail nomor 1 di Indonesia. Untuk misinya sendiri, yang pertama menciptakan pasar serba dengan konsep tempat belanja keluarga. Yang kedua, memberikan pilihan dan kualitas ke semua orang. Yang ketiga, menciptakan harga yang diinginkan oleh konsumen dan penyediaan lokasi yang dekat dari rumah. Yang keempat adalah membangun kerjasama yang baik dengan para pemasok yang berkualitas. Yang terakhir ada memberikan dukungan yang terbaik bagi karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, untuk SCM Carrefour yang baru, Carrefour menerapkan aplikasi pengelolaan data melalui Warehouse Management System dari Infolog atau Infolog Solution PVT. Pada sistem ini, Carrefour berfokus pada efisiensi yang bisa diberikan sehingga dapat dinikmati oleh pelanggan berupa keberadaan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Software Infolog ini menangani beberapa proses bisnis dalam SCM Carrefour, yaitu meliputi yang pertama inbound logistik, yang kedua perencanaan dan pengadaan persediaan, yang ketiga ada operasi gudang, ada outbound logistik, dan ada pelaporan.